Hai, ketemu lagi bersama kita ngobrol-ngobrol asik, tidak alay-alay bersama podcast tararara. Iya, Sekecring. iya, cring. Jadi hari ini adalah hari anak, jadi kita akan berbagi bagaimana pengalaman masa kecil kita berdua. Ya, sebelumnya kenalin dulu ya, saya Witra. Saya Debbie Meki Rinaldo. Ya, kita adalah Witra dan Debbie. Jadi hari anak itu salah satunya menurut kita ya diperingati agar kita dapat memberikan ruang yang lebih terhadap anak-anak khususnya di Indonesia agar bisa berkreativitas, agar dapat tumbuh kembang dengan baik, agar bisa mencapai cita-cita yang mereka inginkan gitu kan. Nah, kira-kira nih Debbie punya pengalaman seperti apa sih sewaktu anak-anak dulu gitu, yang masih terkenang-kenang hingga hari ini gitu kan? Kalau dulu gimana ya? Saya kan itu lahirnya bukan, kalau kita berdua yang domisilinya di itu ya di Sumatera Barat. Jadi beda kota. Saya di Bukit Tinggi, Witra domisilinya di Padang. Nah, waktu kecil dari umur 1 sampai 5 tahun saya tuh kecilnya di Biren, Aceh. Lahir di sana. Iya, orang Aceh nih ya. Separuh-separuh. Iya. Separuh lah. Tapi nggak bisa ngomong Aceh. Nah, gimana ya kalau menceritain, kebetulan background orang tua laki-laki saya tentara, jadi didikannya Agak keras gitu. keras. Sudah disuruh tiarap ya dari kecil. Dari kecil udah survive. Nah, dulu waktu kecil itu saya kan tinggal di asrama nih. Iya. Ini lumayan itu juga sih, lumayan tragis buat anak-anak. Jadi di depan rumah saya itu kan ada jalan tuh. Iya. Jalan, habis itu di seberangnya dipagarin itu pakai kawat-kawat duri Kawat itu. berduri, iya. Nah, ya, terus lokasi barak lah gitu ya. lokasi barat. Habis itu ada jalan yang agak posisinya tuh agak tinggi. Iya. Di sebelah, di depannya itu pagarnya agak tinggi. Nah, waktu kecil saya pernah main-main sepedaan. Main sepedaan, jatuh ke lerengnya itu. Nah, sampai kayak apa ya, ada bekasnya kayak Iya, gimana kening ya? itu. Kening, terus di sini ada bekas Kena kawat itu. kena kawat. Nah, badan tuh nyangkut kawat semua. Iya, bahaya sekali ya. Nyangkut kawat semua. Nah, itu masih apa ya, masih kebayang sampai sekarang. Yang lainnya kalau dari situ banyak yang lupa sih. Tapi kata ibu saya punya ibu angkat. Oh, Kalau bahasa Minangnya apa ya, kayak Mama saya angkat gitu. mama angkat, cuma saya nyusu ke dia. Oh, iya. Anaknya dia nyusu ke ibu saya gitu. Oke, ngerti. Jadi gimana ya, kok ya udah saudara gitu lah. Iya. Nah, terus umur 5 tahun saya pindah ke Bukit Tinggi. Nah, kebetulan pindah tugas ke Bukit Tinggi. Dulu saya kecil penyakitan, Iya. konsumsi obat terus menerus sampai saya TK. Jadi dulu saya sering mencret-mencretan, muntah-muntah, jadi kayak orang kurang gizi. Iya, kan. Kurus lah pokoknya, kurus intinya. Mungkin ya pengaruh daya tahan tubuh Nah. juga lah ya. Tapi yang menariknya ketika saya pindah ke Bukit, entah kenapa ya, mungkin bisa dibilang puber saya terlalu cepat loh ya. Jadi saya udah mengenal hal yang namanya suka sama pasangan lain jenis itu Iya. di saat saya TK. Saya TK-nya kebetulan di Bukit. Nah, itu sampai saya berantem lah, sampai cemburu-cemburuan. Nggak tahu kenapa itu Pengalaman masa kecil ya, yang ya pubernya mungkin lucu terlalu gitu cepat kan. ya. Itu sih normal sebenarnya, Devi, karena saya pun mengalami hal demikian sewaktu SD, tapi gitu saya punya apa namanya, cinta monyet, tapi kita manusia gitu kan. Bukan cinta monyet namanya, cinta masa kecil lah gitu kan, cinta masa kanak-kanak ya, surat-suratan. Nah, di situ juga lah bagaimana cara menulis puisi ataupun bagaimana cara melatih kreativitas kita dalam menulis ya. Sewaktu kanak-kanak kita sudah belajar kan menggombali seorang perempuan. Aduh, itu lucu-lucu sekali. Suratnya setumpuk di dalam tas gitu kan.
pas Oh, sempat ketemu bikin takut-takut gitu. Itu lucu-lucu sekali masa kecil seperti itu. Terus itu eh, karena kebetulan background keluarga keras, mungkin didikannya lebih ke disiplin kali ya. Iya, iya. Ya, harus mandiri, harus tanggung jawab dan sebagainya macamnya. Jadi dulu tuh didikannya keras sampai ya sering Ya, kena kalau bahasa Minang kena laci lah ya. kena laci lah Iya, gitu. iya, Jadi gimana ya? Yang namanya tentara, emosionalnya kadang bisa dikontrol, kadang bisa Kadang enggak gitu kan. Nggak Apalagi stabil lah ya. apalagi kalau nggak kalau dulu kan tamatan-tamatan sekolah tuh tentara yang tantama kalau nggak salah tantama tuh rata-rata kan tamatan-tamatan sekolahan, jadi masih labil lah, masih emosi. ya masih apa. Nah dulu itu tuh sempat dulu SD saya lumayan ada prestasi, walaupun nggak 3 besar tapi 10 besaran lah gitu. Ya, sudah pencapaian Ya yang bagus. sudah apa. Nah disinilah masa-masa melencengnya background saya dengan backgroundnya. Kalau orang tua. Ya jadi kalau orang tua kan militer, kalau ibu saya itu Basicnya basicnya pendidikan guru. olahraga gitu Iya, kan. pendidikan guru agak ibu ya. Oh. Pendidikan guru olahraga. Jadi kebetulan saya SD kelas 5 gambar gambar-gambar kayak kartun-kartun gitu kan, gambar. Jadi di situ udah mulai enak Tertarik. nih gambar kan. Gambar gitu ya. Pas waktu SMP coba nih ngeband kan, saya gitarisnya, walaupun ya nggak seahli-ahli yang lain, cuma Tapi keinginan loh di dalam gitu. hati Iya. bisa tercurahkan lah ya melalui band gitu. Enak loh gitu. Nah itu berlangsung 1 sampai 3. Dulu saya dengar musiknya metal rock, Metal rock gitu. mungkin masih labil atau gimana, mungkin ya lebih enak loh dengar musik. Merasa ya musik-musik bebas lah gitu Iya. kan. Orang-orang yang tidak ingin terikat itu Jiwa-jiwa berontak nih juga keluar berontak gitu kan. gitu. Ya dalam musik-musik metal kan biasanya kayak gitu tuh. Waktu SMA saya lebih cenderung ke olahraganya sih. Tapi waktu SMP udah olahraga, saya masuk sekolah SSB. sepak bola. Oh Sepak bola. SSB gitu ya untuk anak-anak. Ya, di SMA saya lebih tertariknya ke basket. Berarti waktu SMA jadi anak basket nih. Wah, idola para Iya. wanita ya. Dia kan beda tuh, beda di sisi seni ya. Di Menggambar. ya, menggambar lah, Musik. Iya, iya. Di keluarga nggak ada. Tapi di keturunannya ibu, kakaknya ada desainer sepatu. Sekarang lagi di Vietnam. Oh yang desainer Adidas itu. Adidas itu di Vietnam. Mungkin mana ya kalau dari teratat dari nenek moyang, Dari ranjinya lah. ya, nggak ada sih yang lebih tertarik ke Seni. Nah di olahraganya turun kan, kebetulan ayah tuh atlet voli sama atlet takraw, kalau ibu tuh atlet voli. Atlet voli. Atlet voli. Berarti voli lah yang mempertemukan mereka berdua sebenarnya ya. Ketemunya di sekolah guru olahraga itu. Oh. Jadi kan ya cinlok gitulah. Iya. Ngerti. Jadi saya kuliah ngambil olahraga. Olahraga. Kebetulan karena basic keduanya tuh sama-sama dari Olahraga. pendidikan olahraga, mungkin lebih ke apanya spesifiknya. Nah awalnya sih memang disuruh ngikutin jejak ayah tentara, tapi nolak karena apa ya, Kurang tertarik lah bidang. dari saya pribadi nolak, dari ayah pun nyuruh nggak usah, Tapi ibu yang pengen. karena saya orangnya kalau bahasa Minangnya pembangkang, apa sih, Pembangkang. ngerti nggak? Nggak bisa diatur gitu. Ya nggak bisa Dalam suatu diatur. sistem yang terstruktur rapi lah gitu. Kayak tentara kan gitu. Iya, disuruh masuk polisi. Nah, itu kan hampir sama, Iya. hampir sama sistemnya.
ya ikut-ikut. Tibanya orang tua nyuruh ya ikutin aja, serius nggak seriusnya itu hitungan belakangnya gitu kan. Iya. Pokoknya ikut Yang aja. penting hati orang tua ya cukup Iya. senang lah gitu kan. Hati orang tua aku senang. Akhirnya nggak lulus. Ya, karena memang Iya, nggak terlalu niat ya kan. Niat. Nah, jadi orang tua karena saya kuliahnya pendidikan olahraga, pokoknya di aliansinya pendidikan lah. Nah, orang tua lebih nyuruh fokusin ke jadi guru. Nah, itu kan kuliah di kuliah itu kan dapat tuh referensi guru itu sewajarnya gimana dan membahas berbagai macamnya, masuk nanti tuh kayak doktrin tuh kayak misalnya guru tuh di lingkungan kita nggak gitu loh, nggak makmur, nggak itu nggak, pokoknya banyak doktrin yang masuk pada Ya, akhirnya pengaruh lingkungan juga Iya. ya, yang mengatakan bahwa pekerjaan sebagai guru tidak sejahtera. padahal mulia Padahal kita jangan memandang dari segi pekerjaannya, tapi pengabdiannya pengabdiannya gitu kan. untuk menghasilkan ya anak-anak. Mungkin itu ya, kalau misalnya masalah pendidikan saya kurang tertarik dengan sistemnya. Saya suka ngajar, maksudnya waktu tamat kuliah ini saya kan sempat ngajar di salah satu sekolah di Bukit Tinggi. Saya suka loh, maksudnya interaksi Berbagi dengan, iya, pengalaman dan gitu. wawasan ya kan. Suka, tapi mungkin bertolak belakang dengan sistemnya gitu. Nah, di SMA nih ketemu sama Witra di semester 1 ya. Ya semester 1. Semester 1 kebetulan kami sama Di waktu kuliah nih. ya waktu kuliah, beda jurusan. Witra awalnya dulu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. ketemunya di PKM fotografi dan film dan fotografi sama gitu. Nah, ketemunya di situ. Nah, disitulah tertariknya di bidang Seni visual lah. seni gitu kan. visual. Nah, bertolak belakang lagi nih sama orang tua nih, kayak misalnya kuliah olahraga Kok kerjaannya di film sama fotografi iya. gitu kan. Malahan kuliahnya lebih nggak serius gitu kan. Lebih ya sama lah, saya orangnya kalau nggak suka tuh ya langsung ngomong gitu kan. Sempat dulu debat sama Ayah Asdos, sempat dulu tuh debat sama Asdos. Dan Asdos kuliah apa ya, pokoknya ada mata kuliahnya. Sempat juga saya di kuliah tuh bikin orang minta maaf pada saat dia presentasi gitu. Ya balik-balik ke gitu lagi, karakter diri saya gimana gitu. Karena pengaruh waktu masa kecil Nah, itu. dididik secara disiplin Iya. ya kan, keras gitu. Terus tertarik di film fotografi. Awalnya suka fotografi, suka banget gitu kan. Ternyata kelemahan mengarah ke film. Sampai Karena fotografi tidak seleluasa film. ya nikmat, cuma enggak Beda-beda sisi lah. beda sisi. Beda-beda apa namanya? Beda kenikmatan secara Kebetulan waktu saya kecil teman imajinasi nggak ada. Cuma saya bisa mengimajinasikan sesuatu hal, misalnya nih gambar nih kan, saya bisa mengimajinasikannya. Kalau ada karakter misalnya gambar lain, nah saya bisa ngobrol loh gitu, ya, ngobrol. seolah-olah dia itu teman kita gitu kan. Ngobrol, mungkin nggak tahu ya. Biasanya saya pun mengalami hal yang demikian gitu. Nggak tahu lah orang lain Orang lain seperti nggak tahu apa. gimana. Karena itu yang akan membangun cerita yang kita hadirkan pada saat itu. Misalkan kita lagi main nih, kita main robot, misalkan robot ini membangun berperang dengan ini, harus ada sosok lain yang kita anggap benar-benar ada, padahal nggak ada, untuk melengkapi cerita yang kita buat. Tapi kan? kalau dipikir-pikir beberapa hal ada yang wajar bagi anak-anak gitu kan, tapi ada juga yang nggak wajar loh gitu. Kalau misalnya dari mainan robot, oke lah, mainan bisa digerakin gitu kan. Ini saya dari gambar loh gitu kan. Sampai saya dibilang orang tua kayak orang gila gimana nih kayaknya main sama gambar gitu kan. Kalau sama anggaplah boneka gitu kan, boneka kan bisa dimainin, digerak-gerakin gitu kan. Ini saya gambar loh gitu kan. Dibilang orang gila, ngapain kayak orang gila gitu. Nah mungkin nggak tahu, entah ini ngapain ngomong-ngomong sendiri kan sering tuh, saya juga sering waktu kecil, ngapain ngomong-ngomong sendiri, padahal kita memang menganggap satu
tokoh imajinatif yang seperti berada di samping kita padahal tidak ada, tapi hidup di dalam pikiran-pikiran kita gitu. Nah jadi kan nggak tahu ya, kalau beberapa orang yang suka seni rata-rata cenderung arahnya ke aneh-aneh gitu masa kecilnya gitu kan. Nggak tahu itu jadi kayak apa ya, kayak awal mula munculnya ketertarikan mungkin karena saya malahan memvisualkan sebuah foto pun kayak udah gerak gitu ya, kayak udah gerak, Udah dibayangkan dia ini seperti ya subjek yang kita foto akan seperti ini nanti loh gitu. udah kayak gitu, udah nyusun imajinasinya gitu. Kalau sekarang kan nyusun imajinasinya di kepala. Kalau misalnya konsepin film dari 0 sampai ke 100%-nya tuh udah jadi film dulu di kepala gitu, baru dibikin. Nah kebetulan saya tertarik di film, mulai belajar nih, belajar nulis sastra dan semua macamnya. Sastra tuh kan banyak pengaruhnya ke tulisan kita, baca buku juga. Nah yang dilema itu waktu saya lulus kuliah kan bentrokan tuh, disuruh jadi guru, agak mikir-mikir soalnya lebih nyamannya di bidang gitulah gitu kan, film dan fotografi ini lah ya gitu kan, karena itu sangat mempengaruhi ketika semasa bangku kuliah ya kan. Gimana ya, kalau orang tua kan nggak ada basic kuliah sama sekali, jadi dia nggak tahu kehidupan kuliah itu gimana. Kadang ada orang kuliah jurusan ini kerjanya itu, kuliahnya A kerjanya Z, kan banyak tuh. Malahan di mata kuliah di tempat saya kuliah malahan diajarkan entrepreneur, wirausaha. Berarti kan ada peluang bahwasanya kita nggak bakalan jadi itu kan. Tapi terkadang ini loh apa namanya, kalau menurut saya kan kuliah ini kan membangun persepsi kita terhadap dunia, nggak sekedar mencari tahu bidang yang kita tekuni. Ya sebenarnya misalkan kita kuliah olahraga itu kan untuk menjawab ketidaktahuan kita terhadap olahraga. Masuklah kita di bidang itu. Soal pekerjaan itu kan beda, bisa jadi di bidang itu atau bisa jadi enggak gitu kan. Nah kemudian kalau masalah wirausaha ini, ya menurut saya ini kayak saya kurang sepakat sebenarnya ada mata kuliah wirausaha, apalagi kalau diajarkan dari kecil, karena ketika kita masuk ke hal-hal yang bersifat wirausaha, misalkan di SD nih udah ada aja, kalau nggak salah beberapa lembaga pendidikan tuh udah diajarkan itu tuh. Mindset kita adalah mencari keuntungan gitu. Ketika itu sudah tercipta, pemikiran anak-anak ya bagaimana cara mencari uang yang banyak, yang banyak, sehingga cara berpikir kritisnya akan terpengaruh gitu. Saya juga pernah diskusi ya dengan orang lain. Dia bilang ya sebenarnya wirausaha itu salah satu cara untuk membangun mindset siswa ataupun mahasiswa agar tidak berpikir kritis gitu. Sehingga isu-isu sosial yang terdapat di masyarakat ini nggak terlalu sensitif bagi mereka gitu. Kalau sebenarnya kan kalau saya pribadi masalah-masalah jurusan mata kuliah wirausaha itu tempatnya bukan di ranah pendidikan. Misalnya kalau misalnya orang tuanya nih atau dia dapat dari lingkungan temannya yang buka usaha, oke lah gitu. Atau dia ikut pelatihan wirausaha di luar lembaga pendidikan, oke lah ya. Jadi kesannya kayak gini, kampus bikin mata kuliah wirausaha membangun persepsi bahwasanya ketidakpastian dari tamatan kuliah itu, ya misalnya jadi guru peluang ketidakpastiannya ada, makanya diajarkan wirausaha gitu kan. Berarti kan lembaga pendidikan pun tidak bisa menjamin bahwa orang yang kuliah di bidang ini akan menjadi ini. Padahal kita sama-sama tahu bahwa ketika orang kuliah berarti dia tidak tahu di bidang itu, makanya dia kuliah cari tahu gitu kan. Oke, next itu di luar konteks. Jadi ya itu bersambung sebenarnya. Iya, bersambung sebenarnya. Jadi karena kuliah saya jadi terbentuk pola pikirnya. Banyak tuh gimana ya, kalau dibilang wajar nggak sih bilang orang tua kulot pemikiran? Mungkin orang tua sedikit apa ya, nggak ngikuti, melihat dari satu sisi saja mungkin ada beberapa yang tidak terlalu connect dengan perkembangan zaman gitu kan. Nah kebetulan orang tua saya gitu. Nah beberapa hal saya udah udah mulai bisa tuh ngubah
perspektif cara pandang orang tua. gimana. Tapi tetap kalau misalnya kuliah cari aman aja gitu kan. Gaji tetap 3 juta 5 juta atau 6 jutaan udah gitu kan. Nah beda nih Iya. kalau saya pribadi, gue dapat yang 3 juta tuh dalam 1 hari gitu kan. Iya. Bukan dalam Dalam 1 1 bulan. bulan. Lebih amannya dalam sehari daripada dalam sebulan gitu kan. Iya. Nah beda, makanya saya sekarang tuh lebih ke proyek-proyekan atau ke usaha-usaha Usaha lagi kecil-kecilan ngebangun yang membangun itulah ya. lagi ngebangun itu sih perspektif orang tua. Jadi Kita nggak menutup kemungkinan juga kalau orang yang ingin bekerja yang digaji secara bulanan mungkin itu pilihan. Iya. Dan pilihan Debbie pun seperti ini. iya. Ya, berbagai macam sudut pandang lah dalam hal-hal yang demikian gitu. Jadi saya nggak itu ya, maksudnya kalau dibilang saya bukan jelekin orang tua, Iya. tapi lebih di zaman sekarang sudut pandangnya kayak gini loh gitu. Bukan Kita memberikan pengertian ke orang tua gitu. lah. Ada plan A, plan B, plan C nya nggak bisa ini ada, nggak bisa ini ada lagi loh gitu lah. Jadi jangan stres dengan dengan demikian. kemauannya Dengan- orang tua. Misalnya ada peluang lain loh yang lebih itu. Gitu. Karena pada dasarnya dulu kita dibimbing untuk mengikuti kata-kata orang tua. Memang orang tua punya pengalaman, akan tetapi ada baiknya sewaktu kecil sudah ditanyakan dulu ke anaknya mau jadi apa gitu kan, nggak terlalu dituntun selalu gitu kan, sehingga kreativitasnya akan terhalang. Saya pun mengalami hal demikian, beberapa hal gitu kan. Saya waktu kecil hidup di daerah yang terpencil gitu, guys. Ketika orang kota gunung ya? orang perbukitan pegunungan lah gitu kan. Ketika orang-orang kota sibuk dengan hingar-bingar kendaraan, saya sibuk dengan hingar-bingar kicauan burung, bunyi-bunyi monyet dan auman harimau gitu loh. Jadi waktu saya kecil saya memang diajar untuk disiplin, bangun pagi, ibadah, belajar, kemudian kan setiap hari, biasanya di akhir pekan lah, setiap pekan ayah saya selalu ini mengajak saya untuk pergi memancing setiap sore gitu kan, di salah satu, kalau bahasa sana itu tebat namanya. Kalau di sini kayak danau kecil gitu kan. kolam ikan lah gitu Ya. kan. Kayak ya bukan kolam ikan, danau kecil. Lubu apa sih? Misalkan di antara lembah nih, di antara cekungan bukit ada air tergenang gitu, danau kecil namanya. Kalau situ tebat namanya. Jadi setiap akhir pekan selalu diajar ke sana. Di sanalah sering berinteraksi dengan ayah saya kan, bahwa kita hidup tuh harus sabar. Seperti mancing ikan. Belum tentu yang kita pancing hari ini dapat, bisa jadi besok hari. Mungkin hari ini kita mancing dapatnya ikan kecil-kecil aja. Cuman kalau kita konsisten, besok kita bisa dapat ikan besar gitu. Nah, kemudian ya berpengaruh lah terhadap saya yang masih kecil kan sampai sekarang. Sehingga ketika saya sekarang kan masih studi nih, ya ketika rektor Unan mengatakan bahwa UKT tidak bisa turun untuk mahasiswa pasarana, ya saya tetap sabar juga gitu kan. Ternyata lembaga pendidikan seperti itu gitu, tempat nego-nego uang kuliah udah kayak pasar gitu kan. Itu salah satunya ya gitu kan. Lalu saya sewaktu tamat SD dibebaskan mau sekolah di mana. Saya pengen sekolah di MTS. Oke lah, sekolah di MTS. Di satu sisi bagus sih, orang tua saya membebaskan saya untuk memilih. Kemudian saya sadar setelah beberapa tahun kemudian bahwa pada saat kuliah lah, bahwa ternyata di satu sisi saya bagus bisa memilih sekolah di mana, tapi di satu sisi saya tidak terkontrol gitu loh. Nah, karena saya tinggal pertama dengan abang saya, kemudian dengan keluarga saya, tetapi lebih banyak tinggal sendirinya. Otomatis pengaruh kenakalan remaja itu kan banyak sekali gitu loh. Apalagi di usia-usia yang rentan kan, SMP, MTS itu. Kemudian ya banyaklah bolos sekolah segala macam untuk mencari tahu kita ini bagusnya menjadi apa sih gitu kan. Tapi jadi saya mikirnya mungkin keinginan saya terlalu demokratis kayak gitu. Sehingga saya tidak terkontrol waktu itu. Ada penyesalan juga sih gitu kan. Tapi itulah hidup kan. Hidup biarkan penuh misteri. Nggak perlu kita rancang-rancang kali hidup ini gitu. Udah kayak Tuhan aja kita bisa merancang kehidupan kan.
kemudian setelah MTS saya masuk SMK ini, bertolak belakang nih dari agama ke teknik gitu kan. Ya sekolah karena waktu itu memang tertarik otomotif. Kemudian setelah tahu bahwa di bidang teknik itu seperti apa, pekerjaannya akan menjadi apa, pada saat kuliah saya mengambil awalnya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu kan. Tetapi itu tadi saya bertanya ke orang tua karena merasa mulai tidak nyaman kan, kok kita sekolah pendidikan kerjanya apa namanya, seolah-olah yang dibentuk kita akan mengajar orang-orang di suatu tempat tertentu, bahwa menjadi seorang sarjana pendidikan itu kita akan menjadi guru itu adalah pekerjaan gitu. Padahal sebaliknya kan, guru itu adalah bentuk pengabdian, pekerjaan itu bonusnya aja gitu. Akhirnya saya pindah ke sastra Indonesia karena saya berpandangan bahwa menjadi guru nggak harus kuliah di jurusan pendidikan sih, kita bisa menjadi guru dimanapun gitu, dan bisa menjadi guru untuk siapapun gitu. Akhirnya saya pindah ke sastra Indonesia meskipun bermasalah apa namanya, ya itulah sistem pendidikan kita kan, apa namanya, kurikulumnya berubah-ubah terus, sehingga saya mengalami dampaknya, banyak mata kuliah yang saya ulang padahal sebenarnya konteksnya sama gitu kan. Saya mikir ini lembaga pendidikan seperti apa sih kan, konteks pembelajarannya sama tapi saya harus mengulang gitu loh. Ya udahlah, ikuti aja, itu realita pendidikan yang harus kita mahkumkan saja gitu kan. Ya udah saya kuliah hingga hari ini, saya juga masih kuliah juga kan, Jadi kan dan masih sabar juga terhadap ini nih gitu kan. itu kan coba kuliah untuk masalah pendidikan kan dibebaskan tuh dari Oleh orang tua. oleh orang tua. Kalau masalah pindah-pindah jurusan itu gimana? Kalau pindah jurusan itu nggak masalah sih, Nggak masalah kan? udah komunikasi dulu kan. Cuma kan gini, mungkin di orang tua maksudnya menyerahkan kemauan anaknya gimana itu kan. Cuma kan ini lingkungan yang beda nih sama Mitra nih. Iya. Lingkungan yang beda nih. Gimana adaptasinya atau apa ya? Kalau di mesin kan dari SMK udah itu kan, udah punya basic. Ya, basic gitu kan. Nah, basic sastra ini kan beda lagi nih. Iya. Beda lagi. Gimana sih itunya, kayak apa sih istilahnya, kayak menjalin koneksi lah. Iya, menjalin koneksinya dengan gitu. bidang sastraan. Ya, ini kembali lagi ke masa kecil gitu kan. Iya. Bukan kebetulan, memang ayah dan ibu saya itu backgroundnya dari pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi sewaktu kecil di kamar saya itu saya udah dikasih umpan buku yang banyak kan, satu lemari besar tuh buku semua. Jadi ketika saya baru bisa baca kelas berapa itu, kelas 1 SD, saya udah baca itu semua tuh, tiap hari satu buku gitu. Sehingga itu yang mempengaruhi saya untuk mengambil ini apa namanya, sastra Indonesia ini gitu. Kemudian waktu pindah jurusan itu kan nggak konsultasi juga sama orang tua kan, gimana di rumah memang sudah apa namanya, sudah diajarkan bahwa segala suatu hal tuh kita ngobrol rame-rame dulu gitu. Gimana keputusannya nanti, pertimbangannya ini. Dan ayah saya selalu gitu tuh, kamu bebas mau milih apapun, yang akan menjalani kamu ya, tapi kamu harus bertanggung jawab terhadap apa yang kamu pilih gitu. Itu yang diajarkan. Ibu pun selalu mensupport kan. Yang saya ini kan apa namanya, menurut saya ketika anak-anak yang perlu kita perhatikan, kita boleh bebas apa nama itu, memberikan kebebasan terhadap anak untuk memilih, tetapi tetap dikontrol. Kalau saya kan kurangnya itu tuh, saya apa namanya itu, bebas memilih, bebas menjalani kemauan yang saya inginkan, tetapi kontrol saya kurang karena jaraknya terlalu jauh kan, orang tua saya di pedalaman, saya di kota kabupaten. Begitupun dengan Debbie kan, kebalikannya, ingin dibebaskan apa namanya, terlalu terkekang tapi terlalu apa namanya, terlalu terkontrol gini gitu loh, terlalu ya tidak bisa ingin menjadi apa yang diinginkan. Berarti kan kita harap kedepannya hal-hal seperti itu ya pelajaran juga lah untuk kita berdua kan. Apabila nanti punya anak, kita harus fleksibel lah, tidak terlalu mengekang sekali, tapi juga memberikan kebebasan untuk, agar dia bisa memilih. Ya, terus itu aja dulu ya untuk hari ini.
bahwa intinya anak-anak itu bebas untuk memilih, bebas untuk menjadi apapun, tetapi tetap dikontrol oleh orang tua ataupun pihak-pihak yang mempunyai keterikatan lah dengan dia. Oke, sampai jumpa lagi.